Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya dan salam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai energi terbarukan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesi Aperdita Brubarus dengan NIM 211303120. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas mengenai tinjauan komposisi, sifat, dan spesifikasi biodiesel. Nah, adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu ada pengertian biodiesel, proses produksi biodiesel, komposisi kimia biodiesel, sifat fisik dan kimia biodiesel, spesifikasi standar biodiesel, aplikasi biodiesel, inovasi dan teknologi terbaru, dan kebijakan pemerintah, serta dukungan untuk pengembangan biodiesel. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian biodiesel, di mana biodiesel ini adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari sumber terbarukan seperti minyak nabati dan lemak hewani. Biodiesel ini juga memiliki potensi untuk menggantikan bahan bakar fosil, terutama diesel, dan dianggap lebih ramah lingkungan karena emisi gas buangannya yang lebih rendah. Nah, dalam konteks global, biodiesel menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan mengatasi masalah perubahan. Adapun karakteristik utama biodiesel ini yaitu terbarukan, biodegradable, non-toksik, bebas sulfur, memiliki angka setanya yang lebih tinggi dibandingkan solar, dan memiliki sifat pelumasan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu proses produksi biodiesel. Yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Bahan baku utama untuk produksi biodiesel adalah minyak nabati seperti minyak kelapa sawit dan minyak kedelai serta lemak hewani. Nah, bahan-bahan ini dipilih karena kandungan trigliseridanya yang tinggi yang diperlukan untuk proses transesterifikasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu proses transesterifikasi. Ini adalah reaksi kimia utama dalam produksi biodiesel, di mana minyak atau lemak bereaksi dengan alkohol, yang biasanya metanol atau etanol, di hadapan katalis seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Nah, proses ini menghasilkan fatty acid methyl esters atau FAM dan gliserol sebagai produk samping. Nah, jika minyak ini memiliki kandungan asam lemak bebas yang tinggi, proses esterifikasi dilakukan terlebih dahulu untuk mengurangi asam lemak bebas sebelum transesterifikasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemurnian. Setelah proses transesterifikasi, biodiesel yang dihasilkan perlu dimurnikan untuk menghasilkan sisa-sisa alkohol, katalis, dan gliserol. Nah, proses pemurnian ini sangat penting untuk memastikan kualitas biodiesel yang dihasilkan agar memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu komposisi kimia biodiesel. Nah, adapun biodiesel ini memiliki dua asam lemak, yaitu ada asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Di mana asam lemak jenuh berarti tidak memiliki ikatan ganda dalam rantai karbonnya. Contohnya yaitu asam palmitat yang memiliki 16 atom karbon tanpa ikatan ganda. Kemudian asam lemak tak jenuh yang berarti memiliki satu atau lebih ikatan ganda dalam rantai karbon. Contohnya yaitu asam oleat yang memiliki 18 atom karbon
dan 1 ikatan ganda. Kemudian, komposisi umum biodiesel ini dapat bervariasi tergantung pada jenis minyak atau lemak yang digunakan sebagai bahan baku. Dan berikut ini adalah beberapa contoh komposisi asam lemak dalam biodiesel yang dihasilkan. Tabel ini saya ambil dari artikel yang dibuat oleh Bani dan juga David pada tahun 2022, di mana ada sumber bahan bakunya dari minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak jara. Dan di sini juga sudah dicantumkan berapa kandungan dari asam palmitat, asam oleat, asam linoleat dari minyak kelapa sawit ini, dan begitu juga. Selanjutnya yaitu sifat fisik dan kimia biodiesel. Nah, adapun sifat fisik biodiesel ini yaitu kepadatan, viskositas, titik nyala, titik tuang, dan juga angka standar. Nah, selanjutnya yaitu sifat kimia biodiesel. Yang pertama, pada biodiesel ini terdiri dari berbagai ester asam lemak yang terbentuk dari reaksi trigliserida dengan alkohol. Dan komposisi kimia ini bervariasi tergantung pada sumber bahan baku yang digunakan seperti minyak kelapa sawit, minyak kedelai, atau minyak jarak. Kemudian sifat kimia selanjutnya yaitu pada kadar airnya. Nah, kadar air dalam biodiesel ini harus dijaga di bawah 0,05% untuk mencegah masalah korosi dan pembentukan emulsi dalam sistem bahan bakar. Karena kadar air yang tinggi dapat memicu reaksi hidrolisis pada trigliserida. Selanjutnya yaitu spesifikasi standar biodiesel. Nah, yang pertama ini ada spesifikasi standar dari Amerika Serikat. Dan di sini juga sudah dicantumkan apa saja parameter yang harus dipenuhi, batasannya, dan juga metode uji yang dipakai. Kemudian ada standarifikasi dari Eropa. Di sini juga sudah dijelaskan apa parameter yang harus dipenuhi, batasannya, dan juga metode uji. Nah, selanjutnya yaitu standar SNI dari Indonesia, di mana parameter kunci menurut SNI di Indonesia itu meliputi densitas sebesar 850 sampai 890 kg per meter kubik. Kemudian viskositasnya yaitu 2,3 sampai 6 mm kuadrat per sekon. Kemudian harus memenuhi angka setananya minimal 51. Kemudian titik nyalanya harus minimal 100 derajat Celcius. Dan yang terakhir, bilangan asamnya harus maksimal 0,5 mg KOH per gram. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi biodiesel. Adapun aplikasi biodiesel ini ada di dalam berbagai sektor, yaitu yang pertama ada sektor transportasi, sektor industri, sektor maritim, dan sektor pertanian. Nah, pada sektor transportasi, biodiesel ini digunakan sebagai kendaraan penumpang dan juga angkutan berat. Kemudian sektor industri memakai biodiesel ini sebagai pembangkit listrik dan juga untuk bahan bakar peralatan berat. Contohnya seperti eskavator, bulldozer, dan kren. Kemudian yang ketiga yaitu ada pada sektor maritim yang digunakan sebagai peningkatan efisiensi mesin pada kapal laut. Kemudian digunakan juga pada peralatan pelabuhan. Kemudian pada sektor pertanian, biodiesel ini digunakan sebagai aplikasi dalam peralatan pertanian seperti traktor, mesin pemanen, pompa irigasi, dan generator listrik pertanian. Kemudian selanjutnya yaitu inovasi dan teknologi terbarukan.
Nah, di sini ada pengembangan bahan baku baru yang merupakan salah satu inovasi terbaru dengan menggunakan tanaman jarak pagar sebagai bahan baku biodiesel. Penelitian ini menunjukkan bahwa minyak dari tanaman ini memiliki kualitas tinggi yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya yaitu teknologi baru dalam produksi dan peningkatan efisiensi biodiesel. Nah, teknologi baru seperti reaktor static mixer dan proses pencucian kering yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi produksi biodiesel ini. Dan teknologi ini juga memungkinkan pengolahan biodiesel yang lebih cepat dan mengurangi penggunaan udara sehingga lebih ramah lingkungan. Kemudian, peran bioteknologi dalam pengembangan bahan baku biodiesel. Di sini ada penelitian tentang enzim lipase yang menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi proses transesterifikasi untuk menghasilkan biodiesel dari berbagai sumber minyak nabati. Nah, yang terakhir yaitu ada kebijakan pemerintah dan dukungan untuk pengembangan biodiesel. Yang pertama, pemerintah memberikan subsidi untuk produsen biodiesel dan penggunaan biodiesel ini. Kemudian dari pemerintah ada mandat penggunaan yang mengharuskan campuran biodiesel dalam bahan bakar diesel ini seperti program B20 di Indonesia. Nah, yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam penelitian dan pengembangan. Pemerintah mengadakan pendanaan untuk inovasi dan teknologi baru dalam produksi biodiesel. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Saya tutup dengan param santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi penonton semuanya.